5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 pada kurikulum Merdeka. Kita masih belajar di bab 5 nih tentang bertukar atau membayar, khususnya untuk materi penulisan angka dan nilai uang. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik yang hebat, kalian sudah mengetahui bahwa mata uang negara kita adalah rupiah. Nah, lambangnya adalah Rp. Ya, R yang di depan hurufnya besar ya adik-adik ya, dan ditulis di depan angka yang menyatakan nilai uang tersebut. Nah, uang rupiah ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, ini adalah logo Bank Indonesia adik-adik. Adik-adik yang hebat, uang di sekitar kita itu ada dua macam atau dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, ini adalah uang logam paling kecil nilainya, yaitu Rp100. Bagaimana cara menulis Rp100 yang benar? Nah, cara menulisnya adalah kita tulis Rp lalu 100 ya, 100,00. Nah, 0,00 ini adalah desimal, jadi hanya sebagai pelengkap saja. Jangan memberi spasi antara Rp dan angka dari nominal uang tersebut adik-adik. Nah, uang ini dibaca Rp100. Uang logam berikutnya adalah Rp200. Nah, kalau ditulis seperti ini ya, Rp 200,00. Dibacanya Rp200. Lalu ini adalah uang logam Rp500. Adik-adik bisa lihat cara menulis uang Rp500. Dan ini cara membacanya. Uang logam yang paling besar nilainya adalah Rp1.000. Nah, jika ditulis angka Rp1.000 itu adalah Rp 1.000,00. Nah, ini uang Rp1.000. Lalu kita masuk ke uang kertas adik-adik. Nah, ini uang kertas yang paling kecil nilainya adalah Rp1.000 ya. Sama penulisan Rp1.000-nya seperti ini. Jangan lupa ya adik-adik ya, beri kata Rp ya. Lalu uang kertas berikutnya adalah Rp2.000 ya, Rp 2.000,00. Nah, ini adalah uang Rp5.000 ya. Adik-adik tentu tahu ini uang Rp5.000, cara menulisnya seperti ini. Lalu ini ada uang Rp10.000 ya. Rp10.000 itu nolnya ada 4 ya. Berarti kita menulisnya Rp 10 titik ya 000,00. Jadi setiap 3 huruf 3 angka kita beri tanda titik adik-adik ya. Karena di sini 10.000 berarti tanda titiknya di sini. Lalu uang kertas berikutnya adalah Rp20.000. Nah, ini cara penulisannya uang Rp20.000. Berikutnya adalah Rp50.000. Nah, ini adalah uang Rp50.000. Rp50.000 nolnya juga ada 4. Cara penulisannya seperti ini. Lalu kita masuk ke uang kertas yang paling besar nilainya, yaitu Rp100.000. Nah, Rp100.000 itu nolnya ada 5, maka kita menuliskannya seperti ini, Rp 100,000,00,00,00 ya.
ya. Dibacanya Rp100.000. Nah, ini adalah versi uang terbaru tahun 2022. Jadi versi uang terbaru ini adik-adik juga harus tahu dan harus kenal ya. Sekarang panjang dari uang ini berbeda-beda. Jadi uang 1.000 itu paling pendek, tapi uang 100.000 itu paling panjang. Jadi semakin nominalnya besar itu semakin panjang uangnya. Ya, berbeda dengan panjang untuk uang yang lama ya. Ini uang yang baru, adik-adik harus tahu gambarnya seperti apa. Jangan sampai kalian mengira ini adalah uang mainan. Nah, adik-adik, saat ini itu pasti ada uang asli, ada juga uang yang beredar itu adalah uang yang palsu. Jadi kita itu harus hati-hati saat menerima uang. Nah, lalu bagaimana ya cara kita itu mengetahui uang itu palsu atau uang itu asli? Nah, yuk kita simak infografik berikut ini. Caranya adalah dengan 3D adik-adik, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Pertama, dilihat dulu bahwa warna uang itu terlihat terang dan jelas. Jadi warna uang yang beredar itu terang dan jelas. Lalu terdapat benang pengaman seperti dianyam pada uang 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan. Nah, khusus untuk pecahan uang 100 ribuan dan 50 ribuan itu benangnya ya, benang pengamannya ini yang garis seperti ini itu akan berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu. Jadi adik-adik perlu lihat ya. Nah, setelah itu kita bisa meraba. Kita bisa meraba hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba. Jadi yang terasa kasar itu ada pada lambang Pancasila ya, lalu pada angka atau nominal uangnya di sini. Nah, itu juga terasa kasar. Lalu pada gambar pahlawannya juga terasa kasar. Nah, adik-adik juga perlu ketahui ini ya, kalau yang bagian belakang yang terasa kasar adalah gambar ini ya, kalau 100 ribuan orang yang menari, lalu pada nominal uangnya itu juga terasa kasar. Nah, kalau uang yang 5 ribuan, 2 ribuan, 1.000-an itu juga sama pada gambar pahlawannya dan pada gambar nominal uangnya atau angkanya. Nah, di sini terasa kasar jika diraba. Lalu berikutnya D yang ketiga adalah diterawang. Nah, di sini ada tanda air atau watermark ya. Itu berupa gambar pahlawan dan ornamen pada pecahan uang tertentu. Jadi ketika kamu menerawang di sini itu sebenarnya ada gambar pahlawan. Lalu di sini ada gambar seperti bunga begitu adik-adik ya. Jadi ketika kalian setelah melihat lalu diraba, diterawang, dan usahakan diterawang itu ke bagian yang paling terang. Jadi kalian bisa menerawangnya ke arah lampu adik-adik ya. Nah, di sini ada gambar pahlawan ketika diterawang ya, bukan pahlawan yang kelihatan ini, tapi ini ada tanda airnya atau watermarknya, jadi tidak kelihatan. Kelihatannya kalau diterawang. Nah, adik-adik, mengapa sih penulisan antara lambang Rp dan jumlah nominal itu tidak boleh diberi spasi atau jarak? Nah, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi ulah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika kita memberi spasi adik-adik, nanti takutnya seperti ini, misalnya uang 5.000 Rp spasi 5.000. Nah, nanti ada orang-orang yang kurang bertanggung jawab menambahkan angka 1, jadinya uang 15.000 misalnya seperti itu. Jadi ketika kalian menulis untuk Rp dan nominal uang tidak perlu diberi spasi. Nah, adik-adik, sekarang perhatikan penulisan nilai angka pada mata uang beserta cara membacanya pada tabel berikut ini. Nah, di sini ada nilai angka, ada bacanya, dan ada posisinya. Nah, angka 1 itu posisinya pada satuan. Kalau angka 10 nolnya 1 itu ada pada angka puluhan ya. 100 ya ratusan, 1.000 ya ribuan, 10.000 nolnya ada 4 itu puluh ribuan. Kalau nolnya ada 5 100.000 itu posisinya ratus ribuan. Kalau nolnya ada 6 itu 1 juta ya, itu posisinya pada jutaan. Lalu kalau ada
nolnya 7 itu adalah 10 juta bacanya. Nah itu masuk puluh jutaan. Kalau ada nolnya 8 itu 100 juta adik-adik ya, posisinya 100 jutaan. Dan kalau ada nolnya 9 itu 1 miliar. Sedangkan nolnya 12 itu adalah 1 triliun. Nah adik-adik yang hebat, bagaimana sih cara membaca dan menulis nilai mata uang? Nah di sini kita akan belajar bersama-sama cara menulis dan membaca nilai mata uang. Misalnya seperti ini adik-adik ya. Ini antara Rp dengan angka 8 tidak ada spasi ya. Nah uang ini dibaca adalah uang Rp8.500 karena angka 8 ini ribuan, angka 5 ini ratusan, sedangkan belakangnya ada 0 berarti Rp8.500. Nah kalau angka ini atau bilangan ini dibaca Rp15.700. Berikutnya adalah angka ini ya, bilangan ini ya. Nah uang ini kalau dibaca adalah Rp45.650. Ingat ya, 0,00 ini hanya sebagai pelengkap saja. Uang ini dibaca Rp120.300. Berikutnya, nah kalau seperti ini ya, biasanya kita kalau pergi ke mall ada harga barang yang seperti ini. Nah ini dibacanya Rp599.999. Sedangkan uang ini dibaca uang ya ini adalah Rp800.000. Nah kalau ini sudah sampai juta adik-adik ya, karena angkanya di sini ada 7. Nah berarti ini dibaca Rp1.340.000. Lalu bilangan ini atau uang ini dibaca Rp5.250.000. Nah demikian tadi adik-adik penulisan angka dan nilai uang pada pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum merdeka kelas 4 fase B. Semoga adik-adik bisa memahaminya ya. Dan jangan lupa kalian tingkatkan dengan cara membaca dan latihan soal di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.